once I get that information, you can slither back to whatever hole that you came out of. You understand? Halo semuanya, kembali lagi bersama Teguh Gusto. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Saya doakan semoga baik-baik dan sehat-sehat saja ya. Kali ini saya akan kembali bercerita tentang sebuah film yang berjudul Project Power. Adalah sebuah film fiksi ilmiah Amerika yang rilis di tahun 2020. Disutradarai oleh Henry Hughes dan Ariel Schulman dengan naskahnya ditulis oleh Mason Tomlin. Film yang berdurasi 114 menit ini dibintangi oleh Jamie Foxx, Joseph Gordon-Levitt, dan Dominic Fishback. Bercerita tentang seorang mantan anggota militer yang bekerja sama dengan seorang polisi dalam menghentikan peredaran obat terlarang yang sangat berbahaya, namun mampu meningkatkan evolusi. Baik, daripada berlama-lama, mari kita langsung saja ke ceritanya. Film dimulai dengan menampilkan beberapa remaja yang dikumpulkan di sebuah pelabuhan di kota New Orleans pukul 3 pagi. Di sana, mereka dipresentasikan tentang sebuah pil ajaib yang disebut dengan Power. Menurut rumor yang beredar, Power bisa memberikan kekuatan super tergantung dari bakat penggunanya. 6 minggu kemudian, para remaja tersebut telah berhasil mengedarkan Power hampir ke seluruh penjuru kota, sehingga menimbulkan kejadian-kejadian aneh. Pada suatu pagi dini hari, seorang gadis bernama Robin, yang merupakan salah satu pengedar, dirampok oleh 3 orang pemuda. Beruntung seorang polisi berhasil menyelamatkan gadis itu. Polisi NOPD itu bernama Frank. Dia adalah seorang sahabat sekaligus pelanggan setia Robin. Karena maraknya kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan pil Power, Frank juga mengkonsumsinya demi mengimbangi para penjahat. Sementara itu di tempat lain, seorang pria yang menjuluki dirinya sebagai The Major mendatangi kediaman Newt, sepupu Robin, dan juga merupakan salah satu pengedar Power. Terlihat penampilan Newt sudah sangat berbeda, setengah wajahnya hancur seperti habis terbakar. Karena sikap Major sangat mencurigakan, Newt berusaha melaporkan ke atasannya. Namun, sangat mengejutkan, tiba-tiba saja Major sudah menyelinap ke dalam rumah, sehingga membuat Newt terpojok dan dengan sangat terpaksa, pemuda itu menelan pil Power. Tidak perlu menunggu lama untuk pil itu bereaksi. Seluruh pori-pori Newt mengeluarkan uap panas hingga membakar tubuhnya. Manusia api, mungkin itulah julukan yang tepat bagi kekuatan Newt. Bahkan untuk membuatnya bertahan lama, Newt menelan 3 pil sekaligus. Karena tembakan peluru tidak mempan, maka tidak ada pilihan lain bagi Major selain melarikan diri. Akhirnya ketika terpojok, Major menuju ke sebuah kamar mandi, lalu membenamkan Newt ke dalam bathtub. Misi Major untuk mendapatkan sebuah nama bandar pil Power pun berhasil. Namun sesaat kemudian, tiba-tiba saja tubuh Newt meledak sehingga membuat Major terpental dan tak sadarkan diri. Sejak ditinggal sang ayah, Robin, gadis yang saat ini masih duduk di bangku SMA, hidup bersama dengan ibunya Irene. Robin terpaksa melakukan pekerjaan kotor demi biaya pengobatan sang ibu. Pagi itu mereka merasa sangat khawatir setelah menyaksikan berita tentang kebakaran gedung apartemen Newt. Oleh karena itu, Irene meminta Robin untuk segera menghubungi sepupunya. Terjadi perampokan bersenjata di sebuah bank. Menurut informasi, tidak ada seorang pun yang bisa melihat wujud si perampok. Salah satu petugas mengalami cedera akibat serangan yang tak terlihat. Sangat disayangkan, kini kasus tersebut telah diambil oleh tim khusus, sehingga tidak ada yang bisa dilakukan oleh pihak kepolisian. Namun semua itu tidak menjadi penghalang bagi Frank. Dia nekat menyelinap ke dalam bank setelah menelan sebutir pil Power. Ternyata si perampok memiliki kekuatan kamuflase seperti bunglon. Tiba-tiba saja, dia muncul dan langsung menyerang Frank. Aksi kejar-kejaran pun terjadi, hingga Frank berusaha menghentikan sebuah tram. Sayangnya, pistol Frank terjatuh, sehingga si perampok langsung merebut pistol tersebut dan menembak kepala Frank. Tapi anehnya tak lama kemudian mendadak pria itu bangkit dan melumpuhkan si perampok. Berkat pil Power yang memberikannya kekuatan anti peluru, seluruh bagian tubuhnya mengeras hingga pukulannya pun mampu menghancurkan aspal. Walaupun telah melakukan tindakan kepahlawanan, Frank yang menelan obat-obatan terlarang tidak bisa ditolerir. Sang kapten yang merasa kecewa
terpaksa membebas tugaskan Frank. Namun jika memang Frank berhasil menangkap seorang bandar power, mungkin saja Frank bisa dibebaskan dari hukuman. Dan orang itu adalah The Major. Sementara itu Major yang telah mengambil ponsel Newt berhasil memperdaya Robin untuk menemuinya di sebuah rumah makan cepat saji. Robin diculik dan diinterogasi lebih lanjut mengenai Biggie, seorang bandar yang disebutkan namanya oleh Newt. Dengan menggunakan kode telepon pada ponsel Newt, Robin mendapatkan petunjuk untuk mendatangi sebuah supermarket bernama Hong Kong. Setelah tiba di sana dan menyebutkan sebuah kode rahasia yaitu Alligator Wayne, Robin dibawa ke sebuah ruangan rahasia untuk bertemu dengan pimpinan distribusi pil power. Karena tidak tahu harus berbuat apa, Robin terpaksa menceritakan hal yang sebenarnya. Pria itu pun marah dan langsung mengambil sebuah pil untuk menghabisi Major. Pertarungan pun tak dapat dihindari. Sangat mengejutkan. Walaupun tertembak, Major sangat lihai dalam bertarung. Dia berhasil menghabisi pria distribusi itu beserta seluruh anak buahnya. Ketika Major menemukan Robin, dia berhalusinasi melihat Robin sebagai putrinya Tracy. Setelah tersadar, Major menemukan sebuah alat pemantau di sana. Ternyata, selama ini di dalam pil power terdapat pelacak, yang mana dalam hal ini, penduduk New Orleans dijadikan kelinci percobaan. Selain itu, Major juga mendapatkan informasi bahwa Biggie akan segera melakukan penjualan, dan jika itu berhasil, maka dia akan pindah ke kota yang lain. Melihat Major tak berdaya, Robin langsung melarikan diri ke dalam supermarket. Tapi, ternyata seluruh ruangan itu kosong dan tiba-tiba saja wajah gadis itu dihantam dengan sebuah pen. Ternyata setelah ditembak oleh Major, pria distribusi itu masih hidup karena dia mendapatkan kekuatan penyembuh dari pil power. Beruntung di saat terakhir Major langsung menerjangnya, lalu menancapkan sebuah belati di jantung pria itu tepat saat efek pil power menghilang. Akhirnya Major menceritakan apa yang terjadi terhadap sepupunya Robin, serta tujuan Major yang sebenarnya adalah menyelamatkan Tracy yang diculik oleh salah satu bandar pil power. Maka dari itu, dia membutuhkan Robin untuk membawanya ke lokasi transaksi yang akan dilakukan oleh Biggie. Frank membutuhkan pil lagi untuk menjalankan misi dari kaptennya. Karena tidak menemukan Robin di mana-mana, pria itu pun mendatangi rumahnya. Di sana dia melihat Irene sedang diinterogasi oleh dua orang petugas. Karena merasa ada yang tidak beres, akhirnya Frank berpura-pura menjadi kekasihnya Irene dan mengusir dua petugas itu, serta dia juga berhasil meletakkan ponsel Nyonya Irene sebagai alat pelacak. Beberapa waktu kemudian, Major yang telah mengakui nama sebenarnya adalah Art terbangun di sebuah klinik hewan. Ternyata Robin yang membawanya ke sana, karena itu merupakan tempat teraman saat ini. Mereka pun berbincang tentang efek samping pil power yang dapat menimbulkan kematian. Itulah sebabnya, hingga kini, Robin belum pernah mengkonsumsinya. Selain itu, dalam perjalanan menuju ke lokasi transaksi power, Art menceritakan tentang Telios, sebuah perusahaan kontraktor yang bergerak di bidang pertahanan. Merekalah yang pertama kali menemukan ide power. Uji coba dilakukan kepada para ranger dengan tujuan menciptakan pahlawan super. Namun semua itu hanyalah kedok. Kekuatan akan selalu dimiliki oleh orang yang berkuasa. Art adalah mantan ranger yang ikut dalam program tersebut. Dia pernah sekali menelan pil power yang mana berakhir dengan melukai banyak orang dan bahkan hampir membunuh dirinya sendiri. Beberapa tahun kemudian Tracy lahir dengan mewarisi hasil modifikasi gen Art. Itu membuatnya memiliki kekuatan tanpa harus menelan pil. Telios mengetahuinya. Mereka menculik Tracy sebagai bahan penelitian. Lalu, kenangan Tracy kembali terlintas di benak Art sehingga hampir saja mereka celaka. Setibanya di lokasi, Art mencuri kunci motor seorang pemuda sombong dan menghadiahkannya kepada Robin sebagai bentuk ganti rugi atas penculikannya. Art tidak bisa membawa Robin masuk karena sudah pasti akan terjadi pertumpahan darah. Tak lama kemudian Frank juga muncul di sana. Ternyata alat pelacak telah membawanya ke lokasi yang sama. Robin berusaha menjelaskan semua yang diketahuinya tentang Art, namun Frank masih membutuhkan bukti untuk memastikan bahwa Art bukanlah bandar pil power. Setelah melumpuhkan seorang penjaga, Art berhasil menyelinap dengan cara menyamar. Di sana dia menyaksikan sebuah presentasi yang luar biasa dari Biggie tentang kekuatan power yang mampu membuat manusia berevolusi. Selain kekuatan hewan, jika beruntung, orang yang mengkonsumsinya akan mendapatkan kekuatan spesial yaitu thermoregulation yang bisa mengendalikan suhu tubuh sama seperti Newt. Di puncak acara, Biggie melakukan uji coba pada seorang wanita cantik dan hasilnya wanita tersebut memiliki kekuatan yang
bisa menurunkan suhu tubuh hingga ke titik beku. Namun karena belum bisa mengendalikan kekuatannya dengan baik, wanita itu harus dibantu dengan pengatur suhu, sebuah presentasi yang luar biasa, hingga membuat semua orang terpana. Art mengambil kesempatan ini untuk menangkap Biggie. Terjadi aksi tembak-tembakan di antara 3 kubu, yaitu Art, anak buah Biggie, dan para pembeli. Lagi-lagi Art menunjukkan kemampuan bertarungnya. Kali ini, dia berhasil mengalahkan beberapa pengawal musuh dan membekuk Biggie. Sebuah tembakan langsung dilepaskan ke arah tangan sang bandar Power demi memastikan bahwa Art tidak main-main memburu penculik putrinya. Sayangnya, Frank muncul dan mengancam Art sehingga mereka bertengkar dan melupakan Biggie yang dengan cepat menelan pil. Seketika setengah tubuh Biggie membesar bagai raksasa. Tentunya peluru tidak akan mempan. Oleh karena itu, Art menembak tabung gas untuk meledakkan bangunan itu bersama Biggie. Setibanya di luar, Frank langsung menangkap Art. Robin yang merasa kecewa tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu dia melihat seorang pria Telios yang selama ini diburu oleh Art dan memutuskan untuk mengikutinya secara diam-diam. Sementara itu, di dalam perjalanan, Art menjelaskan semua yang diketahuinya tentang persekongkolan pemerintah lokal dan bandar Pil Power, termasuk atasan Frank. Terbukti, tak lama kemudian, Kapten menelepon Frank agar tidak membawa Art ke kantor polisi karena nantinya ada petugas dari tim khusus yang menjemput mereka. Tertangkap oleh Telios adalah salah satu langkah Art agar bisa lebih dekat dengan lokasi Tracy. Namun jika memang Frank ingin membersihkan kota dari Pil Power, dia harus segera melarikan diri dari tim khusus. Mobil Telios yang diikuti oleh Robin akhirnya berhenti di dermaga. Terlihat rombongan mobil lain juga memasuki dermaga yang mana ternyata membawa Art. Tiba-tiba saja Robin dikejutkan oleh kedatangan Frank. Setelah menjelaskan rencana Art, Robin bersikeras ingin ikut. Akhirnya karena tidak punya pilihan lain, Frank memintanya untuk menjadi pengintai. Beberapa tembakan peluru mendarat di tubuh Frank ketika dia berusaha mengelabui security dengan gaya aktor idolanya. Namun, peluru tersebut sama sekali tidak menembus kulit karena pria itu telah menelan pil power sebelumnya. Di kapal Genesis, Art bertemu dengan Gardner, salah satu pimpinan Project Power. Wanita itulah yang menjadikan sel Tracy sebagai bahan percobaan. Frank berhasil melumpuhkan beberapa petugas termasuk di ruang kendali. Sangat mengejutkan, ternyata Robin juga diam-diam mengikutinya. Akhirnya gadis itu kembali ditugaskan menjadi pengintai, sekaligus penunjuk arah. Namun, tak lama kemudian setelah ditinggal oleh Frank, masalah baru pun bermunculan. Dimulai dari Wallace, pria yang menculik Tracy, menyadari bahwa ada yang tidak beres. Dengan menelan pil power, Wallace mendapatkan kekuatan supernya dan menghancurkan pintu-pintu yang dikunci oleh Robin. Come on, Frank. It's time to be awesome. Frank yang sedang menuju ke lokasi Art ditahan, tiba-tiba saja diserang oleh seorang pria dengan kekuatan super. Tubuhnya sangat lentur. Frank dibuat kewalahan karena semua serangannya seolah tidak mempan. Akhirnya dengan bantuan Robin, Frank berhasil melumpuhkan pria itu dengan menjepit tangannya di pintu. Namun itu adalah bantuan terakhir dari Robin, karena tak lama kemudian, Wallace telah menerobos masuk ke ruang kendali dengan tinju supernya. Setelah berhasil melarikan diri, Robin langsung menuju ke ruangan Tracy untuk menyelamatkannya. Sementara itu, seorang penjaga terpaksa melepaskan Art karena merasa takut dengan kekuatan supernya. Tiba-tiba saja Wallace datang dan menantang Art duel 1 lawan 1. Walaupun memang Art memiliki kemampuan bertarung yang luar biasa, namun melawan orang dengan kekuatan sebesar Wallace tidaklah mudah. Beruntung Frank datang membawa sebuah shotgun sehingga Art bisa membunuh Wallace. Mungkin bukan sebuah pertarungan yang jantan, namun itu adalah keputusan yang bijak. Mengetahui situasi semakin kacau, Gardner langsung memerintahkan nahkoda untuk menjalankan kapal, serta mengirimkan pengawal terbaiknya demi memburu para penyusup. Setibanya di haluan, Art dan Frank bertemu dengan Robin dan juga Tracy. Sebuah momen yang mengharukan antara ayah dan anak
di mana mereka bisa berkumpul kembali. Namun semua ini belum berakhir. Mereka masih harus berjuang melarikan diri dari kapal Genesis, ditambah lagi harus menghadapi salah satu pengawal terbaik Gardner yang memiliki kemampuan mengendalikan tulang. Beberapa tulang mencuat keluar seperti tanduk pada tangannya. Frank diminta membawa Tracy dan Robin, sedangkan Art bertarung dengan pengawal itu. Karena selain mampu mengendalikan tulang, dia juga memiliki kekuatan dan kecepatan di atas manusia normal, sehingga hanya Art yang bisa menandinginya. Pertarungan terjadi dengan sengit hingga Art sempat kewalahan mengikuti kecepatan pengawal itu. Beruntung kali ini Art dibantu oleh Robin, sehingga pengawal itu pun ditusuk dengan tulangnya sendiri. Kemudian Art bergegas menuju ke Sokochi, namun sangat disayangkan Robin tertangkap oleh Gardner dan kini Robin dijadikan sandera untuk mendapatkan Tracy kembali. Frank tidak mungkin bisa mengalahkan semua anak buah Gardner, apalagi kini dia mengalami luka tembak. Satu-satunya yang mampu hanyalah Art. Demi membalas kebaikan Robin, pria itu berencana menggunakan pil power untuk mengakhiri semua kekacauan ini. Art keluar secara perlahan dari Sokochi. Dengan gagah berani dia maju dan memberikan sebuah tawaran di mana Gardner dan anak buahnya akan dibiarkan hidup asalkan membebaskan Robin. Namun Dr. Gardner tidak sedang bernegosiasi. Dengan lantang dia menolak tawaran tersebut yang mana membuat Art menelan pil power terakhirnya. Bersamaan dengan itu seluruh pengawal Gardner melepaskan tembakan ke arah pria itu. Namun tiba-tiba saja di mata Art semua benda bergerak menjadi lambat. Inilah kekuatan super paling mengerikan yang pernah diberikan oleh pil power, yaitu kekuatan udang pistol. Dengan lengannya, Art mampu mengeluarkan gelombang dengan kecepatan tinggi sehingga dapat menghasilkan panas yang melelehkan benda-benda di sekitarnya. Namun sayangnya, tubuh Art tidak mampu menampung kekuatan sebesar itu. Beruntung dengan cepat Tracy menggunakan kekuatan penyembuhnya, dan akhirnya Art dan juga Robin berhasil diselamatkan. Film pun ditutup dengan menampilkan Art, Frank, Robin, dan Tracy. Frank berencana untuk menemui kaptennya dan mengusut tuntas peredaran pil power di New Orleans. Art sendiri telah menuntaskan misinya. Kini dia akan memulai kehidupan baru yang lebih baik bersama Tracy. Sedangkan Robin mendapatkan sebuah nasihat dari Art untuk memaksimalkan apa yang dimilikinya demi meraih kesuksesan. Selain itu, Robin juga mendapatkan bayaran dari Art sesuai dengan kesepakatan mereka. Radio memberitakan tentang suara ledakan yang terjadi di tengah-tengah laut. Tapi anehnya, para penjaga pantai mengaku tidak menemukan jejak kapal dan NOPD menolak untuk memberikan komentar apapun. Apa yang sebenarnya terjadi? Kemanakah kapal Genesis? Dan tamat. Bagaimana dengan alur ceritanya? Apakah menarik? Mari kita masuk ke segmen penjelasan. Sesuai dengan yang dikatakan Biggie dalam presentasinya, hal yang paling luar biasa dari Power adalah menarik keluar seluruh potensi genetik yang tersembunyi di dalam DNA manusia selama 5 menit. Potensi tersebut bisa kemampuan ataupun kekuatan sama halnya seperti hewan. Mulai dari kemampuan kamuflase seperti sotong dan bunglon, anti peluru seperti armadillo dan tardigrade, kemampuan melenturkan tubuh seperti ular, kecepatan super seperti udang pistol, hingga kekuatan mengatur suhu tubuh layaknya beruang kutub. Namun hal yang perlu diingat, pil ini tidak cocok untuk semua orang karena memiliki efek samping yang mematikan. Bahkan bagi beberapa orang, kematian bisa disebabkan ketika tubuh tidak mampu menampung kekuatan yang bangkit, misalnya seperti yang terjadi pada Art. Ada beberapa plot yang masih dibiarkan terbuka, yaitu tentang kemanakah kapal Genesis dan wanita yang melakukan transaksi dengan Biggie. Karena di akhir pembantaian yang dilakukan oleh Art, wanita tersebut sama sekali tidak ditampilkan. Apakah dia selamat dan berhasil membawa kabur koper berisi puluhan pil super? Dan yang tidak boleh dilupakan juga adalah para pengedar lain yang tidak diketahui keberadaannya. Bisa saja mereka memiliki kekuatan yang lebih mengerikan dari Art. Jika memang demikian, pasti banyak yang berharap film ini memiliki sequelnya. Sangat sulit untuk menebak apa yang akan terjadi karena Project Power tidak diangkat dari komik seperti Marvel dan DC. Tapi jika memang nantinya itu terwujud, saya rasa tidak akan ada jagoan kita si udang pistol karena dia sangat yakin untuk mengakhiri aksinya demi hidup bahagia bersama Tracy. Sebuah pesan dari Art kepada Robin, ada sesuatu yang hebat di dalam dirimu. Gunakanlah.
Saya menafsirkan hal tersebut menjadi dua hal. Yang pertama adalah kemampuan Robin dalam rap, di mana dia bisa melakukan freestyle dengan kata-kata sulit seperti seismograf dan antibiotik. Selain pesan, Robin juga mendapatkan sejumlah uang dari Art untuk memulai karirnya. Mungkin itulah maksud dari scene yang ditampilkan setelah kredit, di mana Robin mulai menulis. Serta terdengar penyiar radio memperkenalkan rapper baru Robin Riley feat Chika, yang mana mungkin itulah awal mula perjalanan karir Robin sebagai rapper. Penafsiran yang kedua yaitu Robin adalah seorang yang besar hati. Walaupun dalam film ini hampir seluruh karakter menggunakan pil power untuk mendapatkan kekuatannya, namun tidak dengan Robin. Kekuatan Robin adalah rasa optimismenya yang begitu tinggi untuk membantu orang lain. Mungkin awalnya Robin terlihat ketakutan dan tidak peduli dengan Art. Dia selalu berdalih bahwa dia hanya seorang gadis kecil yang terjebak dalam dunia gelap. Namun pada akhirnya, semua berubah setelah pengakuan bahwa Art ingin menyelamatkan putrinya. Robin memang tidak memiliki kekuatan super, namun dia berusaha membantu dengan apa yang dimilikinya secara alami, hati, nyali, dan juga semangat. Mungkin saja nantinya Robin akan menjadi bintang rap bukan untuk uang, tapi untuk mengubah dunia menjadi tempat yang lebih baik bagi semua orang. Kembali lagi saya hanya mengemukakan pendapat yang bisa menjadi bahan pertimbangan atau pemikiran kalian dalam memahami film. Tidak ada yang mengetahui benar atau salahnya selain sutradara dan penulis naskah. Oleh karena itu mohon maaf jika memang ada kesalahan dari informasi yang saya sampaikan. Dan juga bagi teman-teman yang punya teori tentang film ini ataupun ingin berdiskusi, atau mungkin juga teman-teman punya referensi film lain untuk kita review, silakan tuliskan di kolom komentar atau DM ke Instagram saya di @tekugusto. Insyaallah pasti akan saya baca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukannya malah menjadikannya sebagai tempat pembulian dan menciptakan permusuhan. Terima kasih semuanya, sekian dulu video kali ini dan jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara share, like, dan subscribe karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!